Mbah Marija, dukun aborsi. Di sebuah desa kecil di Jember, Jawa Timur, terdapat seorang wanita tua yang dikenal oleh banyak orang sebagai Mbah Marija. Mbah Marija adalah seorang dukun yang memiliki reputasi yang kuat dalam hal pengobatan, namun jauh di luar itu, dia juga terkenal karena kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang lebih gelap, masalah yang melibatkan aborsi ilegal. Cerita tentang Mbah Marija dimulai pada malam yang gelap, ketika seorang gadis muda, Rani, datang dengan hati yang penuh kecemasan. Ia hamil di luar nikah, dan seperti banyak perempuan muda di desa itu, ia merasa bahwa masa depannya akan hancur jika kabar kehamilannya sampai ke telinga orang tuanya. Mbah Marija yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia kelam tersebut menawarkan bantuan. Tak perlu khawatir, nak, kata Mbah Marija dengan suara lembut namun penuh kepercayaan. Aku bisa membantu kamu. Semua akan selesai tanpa ada yang tahu. Semua rahasia akan terjaga. Rani, meskipun ragu, merasa tak ada jalan lain. Orang tuanya adalah orang yang sangat konservatif, dan ia tahu bahwa jika kabar itu sampai ke mereka, ia akan dihukum, bahkan mungkin dibuang dari keluarga. Mbah Marija, dengan janji bantuan tanpa pertanyaan, menawarkan jalan keluar. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah uang dan kesediaan untuk mengikuti petunjuknya. Mbah Marija mengatakan bahwa ia memiliki ramuan dan metode yang bisa menghilangkan janin tanpa meninggalkan bekas. Rani, dengan perasaan terperangkap dan takut, menyetujui. Ia mengikuti petunjuk Mbah Marija untuk minum ramuan yang diberikan dan menjalani serangkaian ritual yang dilakukan oleh dukun tua itu. Tidak lama setelah itu, kehamilannya benar-benar hilang, dan Rani merasa seolah-olah sebuah beban besar telah dilepaskan dari pundaknya. Namun, setelah kejadian itu, rasa tenang yang ia rasakan tidak bertahan lama. Dalam beberapa bulan berikutnya, Rani mulai merasa ada yang tidak beres. Dia merasa gelisah, tidur yang tak nyenyak, dan seringkali terbangun dengan mimpi buruk yang tak bisa ia jelaskan. Bayangan-bayangan masa lalu, yang semula ia coba lupakan, mulai muncul kembali dalam setiap langkahnya. Mbah Marija yang pernah ia percayai, kini menjadi sosok yang menakutkan dalam pikirannya. Pada malam yang penuh hujan, Rani memutuskan untuk kembali menemui Mbah Marija. Ia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada tubuh dan jiwanya setelah proses penyembuhan itu. Ketika ia sampai di rumah Mbah Marija, suasana rumah itu tampak lebih suram dari biasanya. Mbah Marija sedang duduk di depan api unggun, seperti menunggunya. Nak, ada yang mengganggumu? Ya. Mbah Marija bertanya dengan tatapan tajam. Rani mengangguk, tubuhnya gemetar. Mbah, saya merasa seperti ada yang mengikutiku. Semua yang saya lakukan terasa salah, saya merasa dihantui. Mbah Marija menghela napas panjang. Itu adalah karma, nak. Karma dari tindakanmu. Setiap perbuatan kita, apapun itu, akan ada balasannya. Bahkan jika kita mencoba menutupi kesalahan kita, karma akan datang. Rani merasa seluruh tubuhnya lemas. Tapi saya hanya ingin hidup normal. Mbah, saya tak tahu harus bagaimana. Mbah Marija menatapnya dengan penuh pemahaman, namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya kali ini. Sebuah aura kekuatan yang menakutkan. Karma itu tak bisa dihindari. Nah, jika kamu telah mengambil nyawa seseorang, bahkan jika itu belum lahir, karma itu tetap ada. Mungkin, kamu merasa bebas saat itu, tapi harga yang harus dibayar tak bisa hilang begitu saja. Rani semakin terisak, merasa seolah-olah beban yang jauh lebih berat kembali menghimpitnya. Mbah Marija memandangnya dengan tajam. Itu sebabnya, nak, mereka yang datang padaku untuk bantuan seperti itu harus siap dengan akibatnya. Tak ada yang gratis di dunia ini. Setiap nyawa yang diambil, entah itu melalui jalan apapun,
pasti akan meninggalkan jejak. Mbah Marija kemudian berdiri, mendekati Rani, dan memegang tangannya dengan erat. Ada satu hal yang bisa kau lakukan untuk menghentikan rasa bersalah itu. Kamu harus membayar harga karma ini sebelum semuanya terlambat. Ada harga yang harus dibayar, tapi jika kamu benar-benar ingin terbebas, kamu harus menghadapi semua itu. Rani tidak tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Marija, tetapi hatinya mulai terasa sesak. Ia merasakan bahwa dirinya sudah terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Mbah Marija melanjutkan, ada orang lain yang telah datang padaku seperti kamu. Mereka datang dengan niat yang sama, mencari jalan keluar dari masalah. Namun, karma itu datang dengan cara yang tak terduga. Aku tak bisa menahan atau mengubahnya, nak. Di saat itulah Rani menyadari bahwa Mbah Marija telah menyaksikan banyak orang yang mencoba menghindari takdir mereka. Mereka datang dengan alasan yang sama untuk mengakhiri kehamilan mereka tanpa diketahui siapapun. Namun, Mbah Marija tahu dengan pasti bahwa tak ada yang bisa melarikan diri dari karma. Seseorang yang telah membayar harga seperti itu akan merasakan dampaknya seumur hidup mereka. Jika kamu terus lari, karma akan terus mengejarmu. Kalau kamu ingin berhenti merasa dihantui, kamu harus siap untuk menerima apa yang telah kamu lakukan, kata Mbah Marija dengan suara yang lebih rendah. Rani merasa air matanya mengalir, tetapi dia tahu bahwa ini adalah awal dari proses yang panjang. Mbah Marija memberinya pilihan terakhir. Ia bisa pergi dan terus merasakan ketakutan dan penyesalan, atau ia bisa melakukan sesuatu untuk membayar harga karma yang harus ia bayar. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun Rani mencoba untuk melanjutkan hidupnya, perasaan itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali dia melihat anak-anak kecil yang bermain di desa, atau mendengar cerita tentang ibu-ibu yang bahagia, ia selalu teringat akan perbuatannya. Karma, seperti yang pernah dikatakan Mbah Marija, selalu mengejarnya dalam bentuk mimpi buruk, rasa bersalah yang tak pernah hilang, dan penyesalan yang terus menggerogoti hatinya. Mbah Marija tetap berada di desa itu, masih dipercaya banyak orang, namun semakin sedikit yang datang untuk meminta bantuannya. Mereka yang tahu kisah-kisah dari mereka yang datang padanya dengan harapan, dan berakhir dengan beban karma yang tak terelakkan, mulai menjauh. Pada akhirnya, karma yang datang kepada Rani bukan hanya tentang satu keputusan, tetapi tentang seluruh perjalanan hidupnya. Ia belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan terkadang, untuk menebus dosa, seseorang harus siap untuk menghadapi lebih dari yang ia bayangkan. Dan di desa itu, Mbah Marija tetap mengingatkan siapapun yang datang padanya untuk meminta bantuan, bahwa tak ada jalan keluar dari karma. Seseorang harus siap membayar harga yang harus dibayar, termasuk mereka yang berani berjalan di jalan kelam, yang memilih untuk mengorbankan nyawa demi kepentingan diri sendiri. Waktu berlalu, dan meskipun Rani berusaha melanjutkan hidupnya, bayangan dari perbuatan yang telah ia lakukan terus menghantuinya. Setiap malam, dia merasa seperti ada yang mengintainya dari kegelapan, menunggu untuk menariknya kembali ke dalam dunia yang gelap dan penuh penyesalan. Setiap kali ia menatap bayangannya di cermin, ia merasa ada sesuatu yang tidak lengkap, sebuah bagian dari dirinya yang hilang, yang tak pernah bisa ia temukan lagi. Mbah Marija tetap tinggal di rumahnya yang sederhana di pinggiran desa, melanjutkan pekerjaan gelapnya sebagai dukun yang membantu orang-orang dengan masalah yang tak bisa dipecahkan oleh hukum atau norma sosial. Namun, setelah bertahun-tahun, sesuatu mulai berubah. Tidak ada lagi orang yang datang untuk meminta bantuannya. Mereka yang pernah meminta bantuan untuk aborsi atau hal-hal serupa mulai menghilang dari desa. Suara-suara mereka hilang, dan kehadiran Mbah Marija semakin terasa sepi. Pada suatu malam, Rani menerima kabar yang mengguncangnya.
Teman-temannya di desa berbisik tentang sebuah tragedi yang terjadi pada seorang gadis muda. Seorang gadis yang datang kepada Mbah Marija beberapa tahun lalu dengan masalah yang sama seperti dirinya. Gadis itu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi yang mengerikan. Tubuhnya ditemukan terbaring di pinggir jalan, seperti seorang yang dihantui oleh rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Beberapa orang mulai mencurigai ada sesuatu yang tak beres di balik kejadian itu, dan banyak yang mulai berbisik bahwa Mbah Marija terlibat dalam kejadian tersebut. Entah dengan cara apa. Rani, yang mendengar kabar itu, merasa terhantui. Suatu perasaan yang sangat familiar muncul kembali. Perasaan bersalah yang selama ini ia coba abaikan. Ia memutuskan untuk pergi menemui Mbah Marija, bukan hanya untuk mencari penjelasan, tetapi juga untuk mencari cara agar ia bisa terbebas dari bayang-bayang karma yang terus mengejarnya. Saat Rani tiba di rumah Mbah Marija, ia merasa sesuatu yang aneh. Rumah dukun tua itu tampak lebih suram dan sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara ayam berkokok atau angin yang berdesir di antara pepohonan. Semua terasa mati. Ketika ia mengetuk pintu, suara langkah kaki dari dalam terdengar pelan, lalu pintu terbuka dengan lambat. Mbah Marija muncul dengan wajah yang lebih tua dari yang Rani ingat, meskipun wanita itu selalu tampak tua. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang gelap dan menakutkan. Kau datang. Nak, suara Mbah Marija terdengar berat, seolah-olah mengandung beban yang tak bisa diungkapkan. Apa yang kau cari sekarang? Rani menatap Mbah Marija dengan mata yang penuh rasa takut dan penyesalan. Mbah, saya merasa dihantui. Semua yang terjadi, saya tak bisa lari dari rasa bersalah ini. Saya ingin tahu, apakah ada cara untuk menghentikan semuanya? Untuk membayar karma ini? Mbah Marija hanya tersenyum, namun senyum itu terasa kosong dan dingin. Karma? Nak, tidak bisa dihindari. Itulah yang selalu kuceritakan. Kamu telah memilih jalan yang gelap, dan sekarang, jalan itu telah membawamu kemari. Rani merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya, sebuah perasaan yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Saya ingin tahu, Mbah, tentang gadis itu. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Tanya Rani, suaranya bergetar. Mbah Marija terdiam sejenak, tatapannya kosong. Gadis itu, dia juga mencoba lari dari takdirnya, seperti kamu. Namun karma tak mengenal ampun. Ketika kau memilih untuk menanggalkan beban yang harusnya kau tanggung, dunia akan menemukan cara untuk mengambilnya kembali. Itulah yang terjadi padanya. Rani merasa seolah-olah seluruh dunia menggelap. Jadi, kau memang terlibat dalam kematiannya? Tanyanya dengan mata penuh keresahan. Mbah Marija menatapnya dengan tatapan yang tak terbaca. Aku hanya memberikan apa yang mereka minta. Nah, itu tugasku. Tapi tak ada yang bisa menghindari balasan dari alam semesta. Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan kembali pada kita. Tiba-tiba, Rani merasakan ada sesuatu yang mengalir di udara, sebuah energi gelap yang mengelilinginya, seperti bayangan yang mulai menyelubungi dirinya. Mbah, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Rani hampir menangis, tubuhnya gemetar. Mbah Marija mendekat, meletakkan tangannya di pundak Rani dengan lembut, namun sentuhannya terasa sangat berat, seperti beban dunia yang tak bisa dipikul. Satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah dengan membayar harga yang sesuai. Namun, harga itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah kamu bayar. Nah, setiap jiwa yang terambil, setiap hidup yang dihancurkan, harus mendapatkan pembalasan. Kamu harus siap untuk itu. Rani merasa hatinya hancur. Apakah ada cara untuk menebus semua ini? Tanyanya, suaranya hampir hilang. Mbah Marija menatapnya dalam diam, dan untuk pertama kalinya, Rani melihat ada sedikit penyesalan di mata dukun tua itu.
Tidak ada cara yang mudah. Nah, setiap perbuatan mengandung konsekuensi yang harus ditanggung. Kamu bisa mencoba menebusnya, tetapi ingat, karma tidak akan mudah terhapus. Setiap jiwa yang hilang, setiap penderitaan yang ditimbulkan, akan tetap menghantui. Rani menatap Mbah Marija dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, meskipun Mbah Marija menawarkan jalan keluar, itu hanyalah ilusi. Tidak ada cara untuk benar-benar bebas dari dosa yang telah ia buat, dan karma itu akan terus mengejarnya, sampai saatnya datang untuk membayar dengan harga yang sangat tinggi. Pada malam itu, Rani meninggalkan rumah Mbah Marija dengan perasaan yang lebih berat daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai, dan bayang-bayang karma akan terus mengikutinya, seperti sebuah lingkaran yang tak pernah berakhir. Namun, ia juga menyadari bahwa dalam perjalanan ini, tak ada lagi jalan yang mudah. Semua yang ia lakukan, baik atau buruk, harus ia hadapi dengan penuh kesadaran, karena tak ada yang bisa menghindari karma. Rani meninggalkan rumah Mbah Marija dengan perasaan yang lebih kacau dari sebelumnya. Semua yang dikatakan oleh Mbah Marija terasa benar, bahwa karma adalah bayang-bayang yang tidak bisa dihindari, dan tak ada satupun perbuatan yang bisa lolos dari balasan alam semesta. Rani merasa seolah-olah telah terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung. Apa yang harus ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya? Apakah ada jalan untuk membebaskan dirinya dari bayangan kelam yang terus mengikutinya? Hari-hari berlalu, tetapi beban di hati Rani semakin berat. Tidur malamnya dihantui mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang gadis muda yang berteriak memanggil namanya, menuntut balasan. Kadang, wajah gadis itu berubah menjadi sosok seorang bayi yang tak pernah lahir, dengan mata yang penuh rasa sakit dan kemarahan. Rani terbangun setiap malam dengan keringat dingin, hatinya berdegup kencang. Semakin lama, perasaan itu semakin menghantuinya. Ia merasa bahwa hidupnya sudah tak lagi sama. Setiap kali ia berjalan melewati ladang atau jalan desa yang dulu ia lewati dengan tenang, kini terasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi ada. Sebuah suara dalam dirinya terus berkata bahwa ia harus bertanggung jawab. Ia harus membayar harga karma yang sudah ia buat. Pada suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Rani memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Marija, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas, atau setidaknya sebuah petunjuk untuk mengakhiri semua perasaan bersalah yang menyiksa batinnya. Meskipun ia tahu bahwa Mbah Marija adalah bagian dari jalan yang kelam itu, ia merasa tak ada pilihan lain. Ketika ia sampai di depan rumah Mbah Marija, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah menantinya. Suasana di sekitar rumah itu tampak semakin suram dan menakutkan. Angin berhembus kencang, dan udara terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar di langit. Rani melangkah masuk, dan Mbah Marija muncul dengan senyum tipis yang penuh makna, namun matanya tampak lebih kosong daripada sebelumnya. "Ada apa lagi, Nak?" tanya Mbah Marija dengan suara yang datar, seolah tahu apa yang akan dikatakan Rani. Rani menatap Mbah Marija dengan mata penuh kebingungan dan penyesalan. "Mbah, saya tak tahu bagaimana melanjutkan hidup saya. Saya merasa dihantui oleh semua yang telah terjadi. Ada cara untuk menebus semua ini? Saya ingin mengakhiri rasa bersalah ini. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini." Mbah Marija menghela napas panjang, seolah merenung dalam-dalam. "Karma tidak bisa begitu saja hilang, Nak. Tak ada yang bisa menghapus semua itu, karena setiap perbuatan memiliki jejaknya. Tetapi kamu bisa mencoba untuk membayar harga yang setimpal. Setiap jiwa yang terambil, setiap penderitaan yang ditimbulkan, harus dibayar dengan darah atau pengorbanan." Rani merasa jantungnya berdebar semakin cepat. "Apa maksud Mbah?" tanya Rani, suaranya bergetar.
Mbah Marija menatapnya tajam. Ada satu cara untuk menebus semuanya, tetapi itu bukanlah cara yang mudah. Kamu harus menghadapinya. Kamu harus membuat pengorbanan yang sejati. Seseorang yang telah mengambil nyawa harus siap kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin itu adalah apa yang telah kamu lupakan, sesuatu yang sudah kamu lupakan dalam perjalanan hidupmu. Rani terdiam, merasa terperangkap dalam kata-kata Mbah Marija. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya korbankan? Mbah Marija berjalan perlahan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu lemari itu dan mengambil sebuah buku tua yang tampaknya penuh dengan simbol-simbol aneh. Ia membuka buku itu, lalu mengarahkan pandangannya pada Rani dengan ekspresi yang semakin serius. Ini adalah cara terakhir untuk menebus perbuatanmu, kata Mbah Marija pelan. Namun, ingatlah, nak, pengorbanan itu tidak hanya melibatkanmu. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Rani mendekat, mata penuh rasa ingin tahu, apa yang saya harus lakukan dengan buku itu. Mbah Marija menjelaskan bahwa untuk menebus karma yang ia bawa, Rani harus melakukan ritual tertentu, sebuah ritual pengorbanan. Ritual ini bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi untuk menyeimbangkan dunia yang telah terguncang akibat perbuatannya. Namun, ritual itu harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Apa yang harus saya korbankan? Mbah, tanya Rani, matanya mulai berkaca-kaca. Mbah Marija menatapnya dengan penuh intensitas. Kamu harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang membuatmu merasa hidup. Apakah kamu siap untuk kehilangan itu? Rani terdiam. Dalam pikirannya, dia tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Marija. Mungkin itu adalah harapan, cita-cita, atau bahkan orang yang ia cintai. Semua itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini ia coba lupakan. Ia harus mengorbankan bagian dari dirinya yang paling dalam untuk membayar harga dari perbuatannya. Aku siap, ujar Rani dengan suara pelan, meskipun hatinya terasa sangat berat. Dengan keputusan itu, Mbah Marija memulai ritual tersebut. Meskipun Rani merasa tak nyaman, ia tahu bahwa jalan ini adalah jalan terakhir untuk menebus dosa-dosanya. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra-mantra yang aneh dan pengorbanan yang penuh dengan simbol-simbol yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Angin bertiup kencang, dan suasana di sekitar rumah Mbah Marija menjadi semakin menakutkan. Saat ritual mencapai puncaknya, Rani merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, dan dalam sekejap, ia merasakan suatu kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Namun, di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa ia sentuh lagi. Seseorang yang sangat ia cintai, harapan dan impian yang selama ini ia pertahankan. Setelah ritual selesai, Rani merasa kosong. Tak ada lagi mimpi buruk yang menghantuinya, tetapi ada rasa kehilangan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa meskipun karma telah membayarnya, pengorbanan yang ia buat tidak dapat membawa kembali apa yang telah hilang. Mbah Marija hanya mengamati dengan tatapan yang kosong. Sekarang, kamu telah membayar harga itu, nak. Semoga kamu menemukan kedamaian. Rani meninggalkan rumah Mbah Marija dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya, dengan hati yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk menebus dosa bukanlah perjalanan yang mudah. Mungkin ia bisa menemukan kedamaian, tetapi harga yang harus ia bayar sangat tinggi, dan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa diubah. Rani meninggalkan rumah Mbah Marija dengan perasaan yang lebih kacau dari sebelumnya. Semua yang dikatakan oleh Mbah Marija terasa benar, bahwa karma adalah bayang-bayang yang tidak bisa dihindari, dan tak ada satu pun perbuatan yang bisa lolos dari balasan alam semesta. Rani merasa seolah-olah telah terperangkap dalam sebuah lingkaran tak berujung.
Apa yang harus ia lakukan untuk menebus dosa-dosanya? Apakah ada jalan untuk membebaskan dirinya dari bayangan kelam yang terus mengikutinya? Hari-hari berlalu, tetapi beban di hati Rani semakin berat. Tidur malamnya dihantui mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang gadis muda yang berteriak memanggil namanya, menuntut balasan. Kadang, wajah gadis itu berubah menjadi sosok seorang bayi yang tak pernah lahir, dengan mata yang penuh rasa sakit dan kemarahan. Rani terbangun setiap malam dengan keringat dingin, hatinya berdegup kencang. Semakin lama, perasaan itu semakin menghantuinya. Ia merasa bahwa hidupnya sudah tak lagi sama. Setiap kali ia berjalan melewati ladang atau jalan desa yang dulu ia lewati dengan tenang, kini terasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tak bisa dilihat, tapi ada. Sebuah suara dalam dirinya terus berkata bahwa ia harus bertanggung jawab. Ia harus membayar harga karma yang sudah ia buat. Pada suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Rani memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Marija, berharap mendapatkan jawaban yang lebih jelas, atau setidaknya sebuah petunjuk untuk mengakhiri semua perasaan bersalah yang menyiksa batinnya. Meskipun ia tahu bahwa Mbah Marija adalah bagian dari jalan yang kelam itu, ia merasa tak ada pilihan lain. Ketika ia sampai di depan rumah Mbah Marija, pintu rumah itu terbuka dengan sendirinya, seolah menantinya. Suasana di sekitar rumah itu tampak semakin suram dan menakutkan. Angin berhembus kencang, dan udara terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar di langit. Rani melangkah masuk, dan Mbah Marija muncul dengan senyum tipis yang penuh makna, namun matanya tampak lebih kosong daripada sebelumnya. "Ada apa lagi, Nak?" tanya Mbah Marija dengan suara yang datar, seolah tahu apa yang akan dikatakan Rani. Rani menatap Mbah Marija dengan mata penuh kebingungan dan penyesalan. "Mbah, saya tak tahu bagaimana melanjutkan hidup saya. Saya merasa dihantui oleh semua yang telah terjadi. Ada cara untuk menebus semua ini? Saya ingin mengakhiri rasa bersalah ini. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini." Mbah Marija menghela napas panjang, seolah merenung dalam-dalam. "Karma tidak bisa begitu saja hilang, Nak. Tak ada yang bisa menghapus semua itu, karena setiap perbuatan memiliki jejaknya. Tetapi kamu bisa mencoba untuk membayar harga yang setimpal. Setiap jiwa yang terambil, setiap penderitaan yang ditimbulkan, harus dibayar dengan darah atau pengorbanan." Rani merasa jantungnya berdebar semakin cepat. "Apa maksud Mbah?" tanya Rani, suaranya bergetar. Mbah Marija menatapnya tajam. "Ada satu cara untuk menebus semuanya, tetapi itu bukanlah cara yang mudah. Kamu harus menghadapinya, kamu harus membuat pengorbanan yang sejati. Seseorang yang telah mengambil nyawa harus siap kehilangan sesuatu yang berharga. Mungkin itu adalah apa yang telah kamu lupakan, sesuatu yang sudah kamu lupakan dalam perjalanan hidupmu." Rani terdiam, merasa terperangkap dalam kata-kata Mbah Marija. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya korbankan?" Mbah Marija berjalan perlahan menuju lemari kayu tua di sudut ruangan. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka pintu lemari itu dan mengambil sebuah buku tua yang tampaknya penuh dengan simbol-simbol aneh. Ia membuka buku itu, lalu mengarahkan pandangannya pada Rani dengan ekspresi yang semakin serius. "Ini adalah cara terakhir untuk menebus perbuatanmu," kata Mbah Marija pelan. "Namun, ingatlah, Nak, pengorbanan itu tidak hanya melibatkanmu. Kamu harus siap kehilangan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri." Rani mendekat, mata penuh rasa ingin tahu. "Apa yang saya harus lakukan dengan buku itu?" Mbah Marija menjelaskan bahwa untuk menebus karma yang ia bawa, Rani harus melakukan ritual tertentu, sebuah ritual pengorbanan. Ritual ini bukan hanya untuk menghapus dosa, tetapi untuk menyeimbangkan dunia yang telah terguncang akibat perbuatannya. Namun,
Ritual itu harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Apa yang harus saya korbankan, Mbah? Tanya Rani, matanya mulai berkaca-kaca. Mbah Marija menatapnya dengan penuh intensitas. Kamu harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang membuatmu merasa hidup. Apakah kamu siap untuk kehilangan itu? Rani terdiam. Dalam pikirannya, dia tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Marija. Mungkin itu adalah harapan, cita-cita, atau bahkan orang yang ia cintai. Semua itu adalah bagian dari dirinya yang selama ini ia coba lupakan. Ia harus mengorbankan bagian dari dirinya yang paling dalam untuk membayar harga dari perbuatannya. Aku siap, ujar Rani dengan suara pelan, meskipun hatinya terasa sangat berat. Dengan keputusan itu, Mbah Marija memulai ritual tersebut. Meskipun Rani merasa tak nyaman, ia tahu bahwa jalan ini adalah jalan terakhir untuk menebus dosa-dosanya. Ritual dimulai dengan pembacaan mantra-mantra yang aneh dan pengorbanan yang penuh dengan simbol-simbol yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Angin bertiup kencang, dan suasana di sekitar rumah Mbah Marija menjadi semakin menakutkan. Saat ritual mencapai puncaknya, Rani merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, dan dalam sekejap, ia merasakan suatu kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Namun, di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa ia sentuh lagi. Seseorang yang sangat ia cintai, harapan dan impian yang selama ini ia pertahankan. Setelah ritual selesai, Rani merasa kosong. Tak ada lagi mimpi buruk yang menghantuinya, tetapi ada rasa kehilangan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa meskipun karma telah membayarnya, pengorbanan yang ia buat tidak dapat membawa kembali apa yang telah hilang. Mbah Marija hanya mengamati dengan tatapan yang kosong. Sekarang, kamu telah membayar harga itu. Nak, semoga kamu menemukan kedamaian. Rani meninggalkan rumah Mbah Marija dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya, dengan hati yang penuh penyesalan dan keputusasaan. Namun, ia tahu bahwa perjalanan untuk menebus dosa bukanlah perjalanan yang mudah. Mungkin ia bisa menemukan kedamaian, tetapi harga yang harus ia bayar sangat tinggi, dan itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya yang tak bisa diubah.